Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, dan saya hormati para pengurus jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, selalu memberikan rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan setiap urusan kita, memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita. Dan di akhir hayat nanti, di akhirat nanti, mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan melanjutkan hadis yang terakhir dari bab 52. Ya. Nah, ini di musim tahun baru. Kalau di musim tahun baru itu biasanya menginjak tahun baru, kemudian ulang tahun, tahun baru hijrah, maka kita harus bermuhasabah. Bermuhasabah. Apakah diri kita ini di tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin? Sehingga meloncat ke tahun depan, apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita tinggalkan. Jadi karena siapa yang tahun ini atau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kata Rasulullah termasuk rugi. Maka kita harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Kedepannya harus lebih baik, harus lebih baik, dan harus lebih baik. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita menginjak hadis yang terakhir daripada bab ke-52. Tentang kemarin itu tentang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap rahmat, ya. Nah, monggo diartikan Bu Wati. Halo. Monggo Pak Andi, kalau membaca Pak Andi. Yes, kita ambil kacamata Bu. Ya, kacamatanya jangan sampai double-double Pak Andi. Monggo. Soalnya pakai HP Bu, jadi kecil banget. Ya, sama saya juga ini di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau berikhtifar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa itu untukmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Baik. Matur suwun Pak Andi. An Anas radhiyallahu an qala. Dari Anas radhiyallahu an,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya. Qala berkata, Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hadis kemudian ada qala Allah taala, ini berarti hadisnya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak terkandung di dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Nah, bunyi firman Allah tersebut, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Berarti kalau anak Adam ini semuanya, siapapun kita. Ya, siapapun kita. Anak Adam, keturunannya Nabi Adam, laki-laki, perempuan, nah, siapapun kita. Innaka ma da'autani warajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya engkau, selagi engkau da'autani, berdoa engkau kepadaku, selagi engkau berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau berharap kepadaku, dan berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, maka doa apapun, ya, mengharap apapun kepada Allah, maka kata Allah, ghafartu laka, saya akan mengampuni engkau. Jadi selagi kita berdoa kepada Allah, kita merasa merendah diri kepada Allah, kemudian minta kepada Allah, karena pada dasarnya berdoa itu berarti ada kekurangan sehingga kita minta. Dan di hadapan Allah yang Maha Agung, yang Maha punya nama-nama yang baik, kemudian kita minta kepada Allah. Berarti kita merendahkan diri kepada Allah. Maka kata Allah, ghafartu laka, saya akan mengampuni, ya, alama kana minka, dosa apapun yang ada pada engkau. Jadi dosa apapun yang ada pada engkau, saya akan ampuni. Wala ubali, dan saya tidak peduli. Sebanyak apapun, sebesar apapun, kata Allah, saya tidak peduli, saya akan mengampuni. Oh, ini tinggal kita mau minta maaf atau tidak saja. Tinggal kita mau berdoa apa tidak. Saya ulang lagi, ternyata berdoa itu yang amat gampang. Doa itu adalah amalan lisan. Amalan lisan. Kita tinggal berdoa aja kepada Allah. Ya. Maka Allah tidak peduli. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Yang kedua, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Lau balagot dunubuka ananas sama, seandainya sampai dosamu itu sampai setinggi langit. Karena banyaknya sampai setumpuk-tumpuk, sampai setinggi langit. Summastaghfartani, kemudian engkau minta maaf kepadaku, ya, datang kepadaku dengan membawa dosa yang setinggi langit, setumpuk langit itu, maka kata Allah, ghafartu laka, saya akan mengampuni engkau. Jadi bagi yang sudah usia, sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa, untuk minta maaf, usia-usia pensiun, nah ini kesempatan untuk beristighfar. Ternyata istighfar itu banyak macamnya. Saya teliti di Al-Quran itu banyak macamnya istighfar itu. Nah,
Dan di Al-Quran itu diajarkan doa-doa istighfar itu, macam-macam istighfar itu. Maka kata Allah, Summastaghfartani ghufranaka. Saya akan mengampuni dosa-dosamu. Meskipun dosa-dosamu itu setumpuk dan setinggi langit. Karena banyaknya dosa. Ya, kita sudah mengalami banyak dosa, maka kemudian kita mengharap kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Kita datang kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Ya Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, selanjutnya, innaka lau ataitani, sesungguhnya engkau, seandainya engkau datang kepadaku, sungguh engkau dan seandainya engkau datang kepadaku, yuk bikurabil ard khotoya, dengan sepenuh bumi. Apa yang sepenuh bumi? Khotoya, kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan kita sepenuh bumi. Dan kita datang kepada Allah. Datang kepada Allah dengan, ya Allah, saya datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi dosa. Dengan membawa sepenuh bumi dosa. Dan saya berharap kepadamu karena saya tahu engkau adalah Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengampun atas segala dosa. Makanya di Sayyidul Istighfar itu ada doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Itu ada, saya akui ya Allah laka kepadamu dengan nikmatmu. Binikmatika alayya, betapa banyak nikmatmu kepadaku. Yang kau berikan apa saja kepadaku. Ya, mulai udara, kesehatan, anak, rezeki, dan lain sebagainya. Allah berikan kepadaku. Tapi saya juga mengakui betapa banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Sampai kalau di sini, bikurabil ard. Dosa itu sampai sepenuh bumi. Ya. Karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Nah, lakoitani dan engkau mengharap kepadaku, datang kepadaku, mengharap kepadaku, la tusyrik bi syai'an. Asal tidak musyrik. Karena musyrik itu adalah kata utama yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah betul terhadap hambanya. Karena Allah sudah memberikan, mencukupi segalanya. Apa yang kita butuhkan Allah sudah memberikan. Ya. Jadi ternyata musyrik itu bahasa kerennya sekarang itu ya selingkuh. Itu selingkuh. Dan selingkuh itu paling sulit untuk dimaafkan. Orang berumah tangga itu kalau ada selingkuh, wah itu paling sulit. Allah sudah memberikan segalanya, tetapi dia tetap selingkuh, mencari tidak kepada Allah, tapi kepada makhluknya untuk minta pertolongan. Nah itu paling berat. Ya, bikurabiha magfiratan. Kemudian engkau datang dengan dosa bumi itu, sepenuh bumi itu, kemudian engkau datang dengan minta maaf. Maka saya akan maafkan selagi engkau tidak musyrik. Nah, selagi tidak musyrik. Kalau selagi tidak musyrik itu berarti selagi muslim. Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Nah, meskipun kelihatannya kalau banyak dosa, itu berarti meskipun kita belum sepenuhnya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Belum sepenuhnya
bisa menjauhi larangan-larangan Allah asal tidak musyrik. Nah, dosa yang belum sepenuhnya bisa melaksanakan perintah, belum sepenuhnya bisa menjauhi larangan Allah, kemudian kita hadapkan kepada Allah, kita bawa kepada Allah, ya Allah, betapa banyak dosa saya melaksanakan melanggar perintahmu, saya melaksanakan yang tidak kamu perintahkan. Nah, kemudian kita minta maaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maaf kepada anak Adam. Nah, itu betapa Rahman Rahimnya Allah. Allah menciptakan manusia berasal dari surga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kembali manusia masuk surga. Berarti kalau ada yang manusia masuk neraka, itu berarti manusia yang tidak mau kembali ke surga. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan ke neraka, tapi manusia sendiri yang menginginkan atau manusia sendiri yang tidak mau kembali ke surga. Baik, selanjutnya pada bab ke-53. Di pembukaannya dulu. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Monggo Pak diartikan. Sampun bisa Ustaz saya. Monggo berarti Bu Wati, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang rugi. Pangapunten Ustaz, tadi itu nggak dengeran sinyalnya. Oke. Diampuni, dimaafkan. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ujung akhir dari kehidupan kita. Kalau kemarin itu kan surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Kalau tali sandal kita berarti langkah kita itu ada, apakah langkah kita menuju ke neraka ataukah langkah kita menuju ke surga. Itu setiap langkah kita karena lebih dekat daripada sandal, maka setiap langkah kita berarti langkah kita menuju ke surga atau menuju ke neraka. Nah, itu pada pertemuan kemarin. Nah, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman? Ya, makrallah dari aturan-aturan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, apakah mereka aman? Tidak mungkin masuk neraka. Karena ada yang merasa bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya sehari. Bahkan mereka mengatakan tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah mereka merasa aman? Sehingga mereka mengatakan demikian, padahal tidak. Ya. Apakah mereka aman dengan ketentuan-ketentuan Allah? Kata Allah, fala ya'manu makrallah. Tidak akan ada yang aman orang-orang dari ketentuan Allah kecuali orang-orang yang rugi saja. Ya, orang yang rugi. Jadi kalau merasa aman dari neraka, aman tidak akan masuk neraka, merasa enjoy saja. Sehingga yang terjadi di dunia ini, mereka berbuat semaunya karena merasa aman, tidak akan ada siksa, tidak akan ada yang namanya akibat dari perbuatan kita. Maka merasa enjoy saja. Mengganggu orang lain juga enjoy.
menyakiti orang lain juga enjoy, mengambil haknya orang lain juga enjoy. Mereka merasa aman dan pasti masuk surga. Kata Allah, nah, orang yang merasa aman adalah orang yang rugi. Orang yang merasa aman, orang yang rugi. Nah, itu di ayat ini. Selanjutnya, kita lanjutkan ayat berikutnya. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Monggo. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ. Mereka membuat makar. Orang-orang kafir itu membuat makar. Ini adalah dicerita, kalau di tafsirnya itu dicerita Nabi Isa. Mereka membuat makar, mulai sampai membunuh, bagaimana caranya bisa dibunuh, bagaimana caranya bisa diasingkan, bagaimana caranya. Nah, kalau Nabi itu membawa kebenaran. Dan siapapun yang membawa kebenaran, ya kalau sekarang tidak ada Nabi, berarti ada ulama. Ulama itu artinya ahli ilmu. Ahli ilmu. Maka ilmu itu harus dikedepankan. Orang alim atau orang ahli ilmu dibandingkan orang abid, orang yang ahli ibadah, itu 1:1000. Kalau orang ahli ilmu, sholat 1 kali, sholat dengan ilmunya 1 kali, sama dengan 1000 kali sholat orang yang ahli ibadah. Maka orang ahli ilmu itu lebih utama. Maka segalanya butuh ilmu pengetahuan, butuh pengetahuan. Makanya kita jangan tertipu dengan orang yang tanpa ilmu. Ilmunya aja tidak ada, bagaimana bisa melaksanakan? Meskipun 1000 kali tanpa ilmu, tapi kalau orang itu sudah berilmu, maka insya Allah nanti akan lebih baik. Nah, itu ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya mengatakan bahwa orang yang berilmu 1 itu sama dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Bukan orang yang tidak berilmu, tapi ahli ibadah. Ada orang yang berilmu, atau katakanlah dosen, itu orang yang ahli ilmu. Dibandingkan kiai, orang yang ahli ibadah. Ya, orang yang ibadahnya gedu, lah itu ternyata lebih baik 1 dosen dibandingkan dengan 1000 kiai. Nah, kita lanjut. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar supaya ahli ilmu itu atau para nabi, di sini adalah Nabi Isa, itu supaya apa caranya bisa dibunuh, supaya apa caranya bisa dihentikan. Perbuatannya itu dihentikan. Wa makarallah, dan Allah juga membuat makar. Sama. Allah juga membuat ketentuan. Ya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ilmu pengetahuan, orang-orang yang ingkar dengan kebenaran, itu membuat makar. Tapi Allah juga membuat makar, sama. Dan wallahu khairul makirin. Ya, ketentuan Allah, makar Allah itu lebih baik. Ya, mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi Isa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata lebih baik. Nabi Isa diangkat oleh Allah dan digantikan orang yang menyerupai Nabi Isa. Sehingga yang dibunuh itu bukannya Nabi Isa, tapi orang lain. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita semua di lingkungan kita, di negeri kita ini, orang-orang yang membuat makar itu tetap orang-orang yang berilmu yang akan menang. Mudah-mudahan begitu. Sehingga kita lebih baik dipimpin orang yang ahli ilmu
daripada dipimpin oleh orang yang ahli ibadah. Karena ahli ilmu itu satu, ahli ibadah butuh 1000. Kita lanjut. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Monggo diartikan. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad, untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya itu. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sejarah bagi kita. Yang sejarah yang dikerjakan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sejarah ini akan selalu berulang kepada siapapun yang mewarisi Nabi. Wa'id yamkuru bika. Dan tatkala membuat makar kepadamu. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar itu merencanakan, ya, membuat makar kepadamu. Apa? Liyusbituka, ya, untuk menahan agar kalian tidak berdakwah, agar kalian tidak maju terus dakwahnya. Maka mereka berencana untuk menahan bagaimana caranya orang ini tidak jadi. Bagaimana caranya orang ini tidak berdakwah. Bagaimana caranya orang ini terus dihalangi. Ya. Kalau tidak bisa menahan maka ditingkatkan lagi. Wayak tuluna. Mereka merencanakan untuk membunuh. Ya. Untuk membunuh kamu. Maka hati-hati. Kalau kita memang sudah merencanakan untuk melaksanakan kebaikan, maka inilah yang dihadapi oleh para nabi. Inilah yang dihadapi oleh orang-orang yang berjuang. Satu, ditahan. Jangan sampai lajunya. Terus, yang kedua, kalau tidak bisa ditahan, maka rencana untuk ada pembunuhan. Ya. Kalau tidak bisa di-stop, maka rencana lain. Meningkat rencananya. Kalau tidak bisa lagi, dibunuh juga tidak bisa, tidak mungkin. Wayuh au yukhrijunaka. Nah, ini rencana yang ketiga. Bagaimana agar dia bisa keluar. Agar dia bisa terusir. Ya, karena Rasulullah SAW begitu. Liyusbituka, menahan engkau supaya tidak berdakwah. Wayak tuluka, dan membunuh kamu supaya tidak lanjut berdakwah. Kalau tidak bisa juga, wayukhrijuka, dan akan mengusir kamu. Nah, ini membela kebenaran itu begitu. Begitu luar biasanya. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat rencana. Rencana menahan. Rencana pembunuhan. Rencana mengusir. Ya, menahan itu memenjarakan. Punya rencana dipenjarakan. Punya rencana untuk membunuh. Punya rencana untuk mengusir. Tapi yakinlah bahwa wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat rencana, Allah pun membuat rencana. Jadi ada dua. Ada rencana mereka, ada rencana Allah. Nah, mana yang lebih baik ini? Wallahu khairul makirin. Rencana Allah itu lebih baik. Maka kita yakinkan dalam diri kita bahwa rencana Allah lebih baik. Rencana Allah lebih baik. Oleh karena itu, yang namanya kebenaran, yang namanya ilmu, orang ahli ilmu, harus kita pertahankan. Harus kita bela. Nah, jadi intinya pada kita. Kalau kita tidak membela mereka, ya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, baik.
Dilanjut. Ya bani yad'abu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawkillah. Innahu la yay'asu min rawkillahi illa al-qawmul kafirun. Monggo diartikan. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf berserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ya bani ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, tetap pergilah, tetap pergi, tetap berjuanglah. Itu ya. Fatahassasu, dan jangan berputus asa. Tetap berjuang. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan, memberikan uswa-uswa. Ini uswa yang harus diambil pada cerita Nabi Yusuf. Ya, kalau Anda benar, maka tetap berjuang, jangan putus asa. Ya. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, tentang cerita Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu, dan janganlah kalian berputus asa. Min rauhillah, terhadap rahmat Allah. Jadi kalau toh kebenaran, nah sudah tahu di depan kita itu mana yang benar, mana yang lebih benar, mana yang itu ada lebih benar, ada benar, dan ada salah. Itu juga kita perjuangkan. Harus kita lebih benar mana. Karena yang lebih benar itu adalah yang sesuai dengan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah yang dari Allah, yang mengikuti aturan Allah, itu lebih benar. Yang mengikuti aturan manusia itu benar, tapi belum tentu benar. Ya, kalau mengikuti orang-orang non-muslim, nah itu jelas tidak benar. Jadi begitulah Allah memberikan aturan. Maka kamu jangan berputus asa. Kamu jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jalan terus. Innahu la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak akan berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Gak usah berputus asa. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, yakin kepada Allah, kita memperjuangkan kebenaran, maka yakin bahwa jangan berputus asa. Karena kata Allah, yang berputus asa itu hanya orang-orang kafir saja. Maka jangan sampai kita menjadi orang mukmin, kemudian diberikan ujian oleh Allah, ternyata malah jatuh kepada orang kafir. Maka tetap kuatkan iman untuk berjuang menuju jalan Allah, membela kebenaran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
Qul ya ibadi, katakanlah hai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Ya, namanya manusia itu pasti ada salah-salah dalam melaksanakan, mencari cara, strategi dan lain sebagainya. Ya, yang namanya strategi manusia berkehendak kadang-kadang ada kesalahan. Ya, itu namanya manusia. Alladzi asrafu ala anfusihim, yang melewati batas, ya, ala anfusihim terhadap dirinya, maka kata Allah, la taqnatu, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kalian sekarang menetapkan bahwa ini yang benar, ini yang benar. Karena pada dasarnya secara umum benar dan tidak itu sudah jelas. Sudah jelas ada antara hitam dan putih, itu sudah jelas. Ini yang benar atau ini yang tidak. Nah, jelas bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Dosa apa saja Allah ampuni, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita perbuat, kemudian kita datang kepada Allah, meskipun sebanyak apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Maka dulu ada yang bilang, sudahlah kamu jangan ikut-ikut kiai yang berdosa, karena dia tahu jalannya, bagaimana cara minta maaf. Oh, tapi hati-hati kalau sudah menjadi orang yang menjadi panutan, jangan sampai dosanya ditampakkan sehingga orang lain itu mengikuti dia. Yang jadi masalah mengikuti dia, kemudian perbuatan dosa itu berakibat panjang. Orang yang pertama kali menjadikan atau orang yang pertama kali membuat dosa besar, pembunuhan, itu adalah Qabil. Dan setiap orang yang ada, setiap ada pembunuhan di bumi ini, dia mendapatkan dosanya. Oh, bisa dibayangkan betapa dosanya banyaknya. Dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Maka hati-hati, itu yang berat, ya, itu yang berat. Baik, kita lanjutkan. Ini akibat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini memang kadang-kadang seakan-akan yang benar itu, yang salah itu benar, seakan-akan begitu. Yang salah itu seakan-akan benar. Apalagi yang membawa itu orang-orang yang kita anggap benar. Yang membawa kita anggap orang yang benar. Padahal itu dia membawa kesalahan. Maka bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bagaimana akibat daripada mereka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Monggo. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu." Yauma tabyaddu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala
yauma tabyaddu. Allah Subhanahu wa taala membersihkan, memutihkan wujuhun, wajah. Jadi ada wajah yang putih, berseri di hari itu, meskipun kelihatannya sekarang di dunia ini wajahnya hitam karena kulitnya hitam. Wataswaddu wujuh, dan akan terjadi hitam kelam wajah mereka. Nah, kalau di dunia ini yang wajahnya putih belum tentu nanti di akhirat putih. Ya, kalau wajahnya putih karena banyak glowing, karena banyak bedaknya, banyak olesannya, nanti di akhirat belum tentu. Banyak Ya. skincare-nya. Nah, itu banyak skincare-nya, belum tentu di akhirat putih. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari itu menampakkan siapa yang putih sesungguhnya, siapa yang hitam sesungguhnya wajah-wajah mereka. Fa'amal ladzina aswaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, mereka yang wajahnya hitam, maka Allah katakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Ini Allah sampaikan kepada mereka, akafartum, kenapa kamu kafir sesudah beriman? Kenapa kamu kafir sesudah beriman? Ini menunjukkan orang-orang yang beriman itu banyak sekali yang kemudian dihadapkan dengan nikmat, dihadapkan dengan kekayaan, dihadapkan dengan uang, dihadapkan dengan dunia, kemudian menjadi kafir lagi. Allah Subhanahu wa taala menanyakan, kenapa kamu sesudah beriman menjadi kafir lagi? Kenapa? Ya, ada sebuah contoh di perang Uhud itu, awalnya semua berniat untuk berjihad. Semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan di hari itu. Makanya Allah mengampuni orang-orang Uhud. Karena Allah memberikan percontohan. Setelah mereka menang, oh ternyata ditampakkan oleh Allah harta benda. Maka ditampakkan harta benda itu, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang punya tujuan baik itu, ada yang tergiur dan turun, ada yang tetap. Nah, kita sekarang ini, di dunia ini, sekarang ini ya juga begitu, sama. Ada para orang-orang yang kalau di zaman sekarang ditampakkan ada dunia. Kalau orang Jawa, dunya brono. Kemudian kita beralih. Ada yang tetap, saya tetap. Meskipun engkau kasih uang sekian banyak, saya tetap membela kebenaran. Ada yang tidak. Nah, siapa? Akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu ingkar sesudah kamu beriman? Sesudah kamu saya berini, kenapa kamu ingkar sudah beriman? Maka kata Allah, fadukul adab. Maka rasakan adab. Bima kuntum takfurun, disebabkan karena keingkaran kalian. Ini yang harus kita garis bawahi. Akafartum ba'da imanikum. Jadi orang yang menyesatkan kita itu banyak kan daripada orang-orang yang sudah beriman. Tapi ternyata setelah mereka mendapatkan, ya kalau zaman dulu Pak. Zaman dulu itu terkenal kalau sudah pondoknya dibangun, pondoknya dapat uang, dapat sumbangan dan lain sebagainya, maka meskipun mereka singa, maka akan menjadi kucing. Nah, meskipun sebelumnya mereka luar biasa, akan menjadi kucing. Kenapa? Karena ternyata mobil mewah itu enak. Ternyata rumah besar itu enak. Nah, gara-gara enak itu, jadinya mereka menyesatkan. Kita lanjutkan. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Monggo. Seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang luar biasa. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur kepadanya. Walau taro, seandainya engkau Muhammad Rasulullah, seandainya engkau melihat, seandainya engkau melihat. Kalau seandainya itu berarti iya apa tidak. Seandainya saya jadi presiden, maka akan saya bangun ini dan itu. Karena seandainya jadi presiden berarti tidak jadi presiden, maka seandainya saja. Seandainya engkau melihat wukifu, tatkala mereka dihadapkan, tatkala mereka diberhentikan, ala rabbihim, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan mereka. Kemudian qala disampaikan, Allah menyampaikan, alaisa hadza bil haq, apakah ini tidak benar? Alaisa hadza bil haq, apakah hari ini tidak benar? Jadi istilahnya mereka dihadapkan kepada Allah, kemudian mereka ditanya oleh Allah, apakah ini berita tentang hari kiamat ini tidak benar? Qalu bala wa rabbina. Mereka hanya bisa mengatakan, enggak ya Allah, iya, iya. Jadi mereka tidak bisa apa-apa sudah. Apakah ini sudah tidak ada di ayat yang lain? Apakah sudah ada orang yang menyampaikan tentang berita tentang hari kiamat? Jawabnya mereka sudah. Kenapa kamu tidak mengikutinya? Karena sudah tidak ada lagi jawaban yang baik. Mereka hanya iya ya Allah, iya. Maka kata Allah, fadukul adab, qala fadukul adab. Kalau sudah demikian, sudah disampaikan kepadamu, kamu kemudian tidak mau mengikutinya, maka fadukul adab. Rasakanlah adab ini bima kuntum takfurun, karena kekufuran kamu. Ayat yang lain, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Monggo. Pada hari ketika orang-orang yang kufur dihadapkan pada neraka, dikatakan kepada mereka, bukannya azab ini merupakan kebenaran? Mereka menjawab, tentu demikian, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena kamu selalu mengingkarinya. Wa yauma, dan pada hari yu'radu, ditampakkan, ya, alladzina kafaru, pada orang-orang kafir, apa yang ditampakkan? An-nar, alan-nar, neraka. Pada hari mereka dihadapkan kepada neraka, kemudian ditanya, alaisa hadza, bukankah ini neraka ini benar? Alaisa hadza bil haq, bukankah neraka ini benar? Tapi kamu di dunia masih tidak percaya saja. Qalu bala, iya ya Allah, warabbina, dan demi Tuhan, betul ya Allah. Nah, maka ujung akhirnya kata Allah, qala fadukul adab. Rasakanlah adab ini, rasakanlah neraka ini, bima kuntum takfurun, karena kekafiranmu. Kenapa kamu dulu sudah tahu,
sudah ada yang membawa berita tentang hari kiamat, sudah ada para nabi, sudah ada para ulama, sudah pada ada. Kenapa masih mengingkari? Bahkan kamu merencanakan untuk memenjarakan mereka, bahkan kamu merencanakan untuk membunuh mereka, merencanakan mengusir mereka. Nah, begitulah yang terjadi. Kata Allah, fadzukul adzab, rasakanlah adabnya. Baik, masih tetap pembukaan di bab ke-53. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Monggo. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna rabbaka lasari'ul, sesungguhnya Tuhanmu lasari'ul iqab, sangat amat cepat, ya. Sangat amat cepat akibatnya, hukumannya. Ini kepada orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala hukumannya sangat cepat. Maka ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat. Yang kita lihat belum tentu pada kenyataannya. Yang kita lihat orang itu enak, banyak uangnya, kemana-mana ada supirnya, kemana-mana ada. Ternyata mereka itu tidak seenak apa yang kita bayangkan. Uangnya banyak dan lain sebagainya. Ternyata tidak seenak yang kita bayangkan. Kemudian yang kedua, ini pada orang mukmin. Nah, innahu laghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi kepada orang kafir lasari'ul iqab, kepada orang mukmin Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Selagi kita beristighfar, selagi kita datang kepada Allah, selagi kita berharap kepada Allah, Allah Maha Kasih Sayang. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Monggo. Semua perbuatan manusia tercatat dalam buku catatan amal yang kelak akan diperlihatkan kepada mereka di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti beriman dan beramal soleh benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Tiada tara, tak terbayangkan, apalagi terbandingkan dengan kenikmatan duniawi. 14. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah enggan mentaatinya, bahkan mengingkari, mendurhakai, dan menyekutukannya. Benar-benar berada dalam neraka yang penuh siksaan, yang sangat mengerikan. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, abror, orang-orang yang penuh dengan keimanan, lafi na'im, pasti dia akan berada di dalam kenikmatan, yang penuh kenikmatan. Jadi iman, orang-orang yang taat pada Allah, ya, maka mereka akan berada di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Nah, tempat yang penuh kenikmatan itu mana? Otomatis ya di surga. Ya, wa innal fujjar, dan orang-orang yang penuh kejahatan lafi jahim. Ya, nah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka mereka tempatnya adalah jahim, neraka jahim. Jadi kita itu sekarang ini bisa menentukan
apakah kita akhirnya masuk surga atau akhirnya masuk neraka. Kalau kita penuh keimanan dengan kebaikan dan lain kebaikan, maka insya Allah berujung kepada surga. Tapi jikalau kita ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan keingkaran, maka berujung kepada neraka. Nah, sekarang Jakim dan Naim itu apa? Jadi kitabnya Al-Abror itu namanya mereka ditempatkan di tempat yang illiyin. Monggo diartikan dulu, Bu. Ya Ustadz, sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin. Tahukah engkau apakah iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Engkau dapat mengetahui pada wajah mereka gemerlapnya kenikmatan. Iliyin adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang beramal saleh. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abror, sesungguhnya catatan-catatan orang yang abror, ya, orang yang baik itu lafi illiyin. Ya, pasti di dalam illiyin. Illiyin itu nama kitab yang mencatat tentang kebaikan-kebaikan orang yang beriman. Nah, itu catatannya itu pada illiyin. Nah, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa yang dinamakan illiyun itu? Jadi apa? Inna kitabum marqum, ya. Kitabum marqum. Nah, yang catatan itu ya, yang catatan itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Kitabum marqum yasaduhul muqarrabun. Ya, kitab yang berisi tentang catatan amal. Kitabum marqum yang berisi tentang catatan amal-amal itu. Nah, catatan amal itu tidak perlu khawatir. Ya, kita tidak perlu khawatir karena catatan amal itu sudah disaksikan oleh para malaikat. Ya, jadi catatan kita, kebaikan-kebaikan kita itu sudah dicatat oleh para malaikat. Dicatat di dalam illiyin. Dicatat dalam illiyin. Innal abror, karena catatan-catatan kebaikannya banyak, maka orang abror itulah finaim, pasti masuk ke dalam surga. Nah, pasti masuk ke dalam surga. Alal araiki yanzurun, ya. Mereka melihat, kalau di sini mereka duduk di atas dipan-dipan yang penuh dengan pandangan. Ya, di atas dipan-dipan ala aroik, di atas dipan-dipan yang turun, sehingga dan mereka melihat-lihat. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan naim. Ta'arifu, kamu melihat, mengetahui fi wujuhim, di dalam wajah-wajah mereka, nadratan naim, pandangan-pandangan yang penuh kenikmatan. Nah, ini adalah diberikan kepada orang-orang yang abror, orang-orang yang abror, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kemudian orang-orang yang illiyin, orang-orang fujar. Orang-orang fujar ya apa? Wa innal fujjara lafi jahim zaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Dan sesungguhnya
Orang-orang yang durhaka kepada Allah enggan mentaatinya, bahkan mengingkari, mendurhakai dan menyekutukannya, benar-benar berada dalam neraka yang penuh siksaan yang sangat mengerikan. Mereka yang durhaka itu masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, di mana semua manusia harus mempertanggungjawabkan tiap detail perbuatannya. Dan mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah itu tidak mungkin keluar dari neraka dan tidak pula mati di dalamnya. Mereka menetap dan hidup di dalamnya selama-lamanya. Wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang yang fujar, banyak berbuat dosa, maka mereka pasti di dalam neraka jahim. Jadi fujar pasti dalam neraka jahim. Ya selaunaha, ya selauna sampai ha yaumaddin. Ya, mereka akan sampai orang yang fujar itu pada hari kiamat. Kenapa disebut dengan yaumaddin? Ad-din itu apa? Ad-din itu innad-dina indallahil Islam. Kalau kalimatnya ada ad-din itu jelas. Itu adalah Islam. Kalau dinun saja itu adalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi innad dina sesungguhnya agama itu adalah agama Islam. Kenapa disebut dengan yaumuddin? Maka yaumuddin itu pada hari dibuktikan Allah membuktikan mana yang benar. Ad-din Islam atau dinun yang lainnya. Ya. Jadi Allah membuktikan mana yang benar dan mana salah. Nah, kalau sudah di saat itu, maka semuanya merasa, oh iya, ternyata yang benar adalah ad-din. Ternyata yang benar adalah Islam. Karena hanya Islam agama yang diridai oleh Allah. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka di dalam neraka jahim itu tidak mati dan tidak hidup. Dan mereka ada di dalamnya selamanya. Di dalam neraka dibakar, yang neraka itu setitik neraka, maka orang itu dari kakinya sampai kepalanya sampai otaknya itu bisa mendidih sedikit itu, tapi dia masuk di dalamnya. Betapa luar biasa. Kalau sudah di dalamnya, dia tidak hidup dan tidak mati. Itulah yang mereka rasakan orang-orang yang kafir di hari kiamat. Baik. Tinggal satu aja. Tinggal satu slide. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Monggo. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, baik berupa ibadah ritual maupun sosial yang dikerjakan dengan ikhlas, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan membahagiakan. Itulah surga yang penuh nikmat. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya dan kalah berat dibandingkan timbangan keburukannya karena lebih banyak berbuat maksiat dan kebatilan daripada taat dan kebajikan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Amma man sakulat, maka adapun orang-orang yang berat, orang-orang yang berat, sakulat mawazinu, apanya yang berat timbangan kebaikannya. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, berarti kebaikannya lebih banyak. Ya, kebaikannya lebih banyak. Bahwa fi isyatin, maka dia di dalam kehidupan rodiyatin yang penuh dengan ridho. Ya, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ridho. Apapun boleh, semua diridhoi, semua boleh, semua boleh. Ya,
Yang asalnya di dunia tidak boleh, di sana boleh. Yang asalnya di dunia diharamkan, di sana dihalalkan. Maka penuh dengan ridho. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya cukupkan sekian. Monggo mungkin ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, monggo. Monggo Pak Arto, saya kembalikan.